tadi tuh. Lulusan kan? Oh bener juga. Lulusan kami dari tadi ya dia. Emang iya? Iya. Kalau ditanya di mana ditinggal. Kamu. Oh iya, oke kita langsung ke grafik. Udah ada Eve yang ditutup oleh Cold Shape dan ternyata di seberang udah Joy lagi. Mereka tidak mau di dive in kali ini. Ini pertanyaannya, kalau mereka first pick, kan tadi Basya juga udah di-ban. Apakah Fredrin-nya juga bakal di-ban? Ternyata tidak, malah Martisnya yang di-ban. Mereka mau lepas aja. Mereka benar-benar mau memberikan fun hero sisaannya aja. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ya, mereka itu mungkin berpikir seperti ini Momochan. Kalau gua kasih Martis, ini gua akan lebih sulit untuk nangkapnya. Gua butuh suppress. Tapi kalau lu gua kasih Fredrin, tapi lu kalau gua kasih Lancelot, oke, gua cuma butuh sisi. Atau karena kita tahu win rate dari Fun untuk memenangkan match up Lancelot versus Fredrin itu ada, ya kan? Waktu yang pertama. Tapi buat sekarang karena di hadapan Kairi mau membuktikan kalau Fredrin masih lebih kuat sepertinya. Iya, betul. Tapi Kaditanya kelepas masih. Sir, what's your comment? Dan Kadita ini terbuka sangat bebas. Apakah Fredrin? Kadita tapi nampaknya mereka tidak akan melepaskan Fredrin untuk sang Fun. The power of Fun. Dan kalau Fun pakai Lancelot, ini pasti akan pecah. Ini dia masalah utamanya. Lancelot di hadapan Fredrin. Apakah akan sama ceritanya? Ketika kita berbicara untuk Van Slot yang sekarang masih terbuka, tapi ingat masih ada Kadita juga nih. Kadita yang dimana masih bisa diamankan oleh Aura Fire karena kalau Kaditanya tidak diambil, Kaditanya sekarang harusnya akan ada di tangan dari Onyx. Dibikin banyak pilihan Prof, ini dia. Ketika kita nggak punya pilihan, kita akan pilih apa aja yang dipakai. Tapi ketika kita banyak pilihan, kita sulit untuk menentukan pilihan apa yang paling tepat. Dan ingat ya, Onyx ketika dia bawa Fredrin, ini lebih efektif di tangan dari Boots dibandingkan EXP lainnya. Iya, dan itu kalau misalkan di XP lane. Yes. Tapi kalau kita berbicara untuk power retribution, jangan lupakan bagaimana kehadiran dari Apostle World dan juga retribution yang kadang jadi poin penting ketika momen krusial. Betul. Momochan. Iya. Profesor KB. Ya. Dari tadi kita ngomongin Fredrin di arah jungler. Ya. Memang betul akan arah jungler sebelum Lancelot pick ini. Karena sebelum Lancelot pick ini, Fredrin itu bisa di XP. Iya. Tadi Aing udah ngomong. Tadi Momochan udah ngomong. Nah, tadi sekarang saya tambahin kalau begitu ya. Iya. Eta, Bigetron jadi mid lane. Iya. Oh iya, di tangan Finn ya? Ya. Nah begitu. Ayo. Capek. Ya, Momochan tadi udah ngomong. Iya, Cakep. bener, kamu cuma ngulang Momochan sebenarnya. Kata KB, nih ya, bisa ditaruh di mid lane. Tadi KB ngomong. Asalkan magic powernya cukup, Cimomo. Kita ganti main casting. Sanjo. Hayabusa. Ini Hayabusa dengan ditutup. asumsi kayak tadi Cimomo bilang, kalau Fredrinnya buat Boots. Oke, gini. Lama-lama gua kandangin nih dua nih. Nah, karena Momochan bilang asumsinya Fredrin bisa buat Boots. Betul. KB bilang bisa buat Mita. Belum. Belum. Kamu ngomong gitu. Oh belum. Berarti tandanya ini akan diturunkan kembali. Kenapa? Karena dipaksa Hayabusanya di ban sama mungkin nanti linknya. Beda kan? Nah, kalau misalkan link di band di sini, langsung bisa dibelokin sih. Nggak cuma buat Fredrin jungler doang, tapi XP lanernya harus diperkuat. Ya. Aku bakal lebih setuju kalau XP lanernya bisa ngeganggu frontliner kayak Yuzong contohnya. Atau mungkin kayak Uranus lagi juga oke. Yang penting bisa mirror keberadaan dari Van Slot. Oke, bahkan Pakito juga bisa menjadi pilihan utama ya. Karena ini kita ngomongin ada Watt. Gara-gara call tadi ya, sorry. Iya. Ada Kabuki, ada Lancelot. Power damage dari rotasi Pakito itu juga cukup berpengaruh loh, Momochan. Iya. Cuma yang sudah dipastikan adalah tidak ada Terisla. Cewek kembali lagi menjadi prioritas utama. Dan Choki Boy ditutup. Melihat Choki Boy ditutup, di kanan mereka udah ada Edit yang mungkin masih fleksibel. Dan sekarang juga bisa saja para pasukan dari Aura ini makan ke arah roamernya lagi. Oke. Kufranya kah yang di-ban? Karena seperti kita tahu Aran juga kadang membawakan edit di XP lane. Pakito nggak sih? Pakito sih menurut Pakito aku. juga boleh, tapi export. Pakitonya dilepaskan. Kalau misalnya akan diambil oleh Aran nantinya. kalau Pakitonya dilepaskan dan diamankan di sisi kanan, ini kiri bisa mainin Kaja loh. Iya. Wah, gak cuma Kaja, masih ada Glue. Ingat, untuk setidaknya menjaga laning agar tidak terkena pressure di early game.
hero badan kayak Glue juga masih ada, masih available. Oke. Malah Kaditanya masih bisa flex ke tangan seorang Keyboy. Nah, Ini juga karena masih Arlott flexible. aja masih ada. Iya makanya. Ini kan juga Arlott masih aja masih fleksibel nih kanan. Lihat tuh. Sama-sama flex sih, Ji. Iya, editnya masih bisa tuh. EXP atau Roam. Iya. Yes. Atau jangan-jangan Boots-nya akan membawakan Pakitonya. Agar nanti landingnya Kuat sih. bisa dijalankan juga. Jauh lebih kuat dan bisa rotasi lebih dalam ke arah jungler. Kalau dia mau ambil Pakito untuk Boots, berarti Fredrin mungkin akan jatuh ke tangan Kairi. Dan Kadita ini bisa dimainkan tetap sama cewek menurut aku. Iya, masih Karena ada culik masih ada core Parsia. juga. Betul. Iya kan? Jadi setidaknya landingnya jalan, damage-nya cukup. Apakah akan ada satu hero kejutan lagi, tapi ini dari Leomord dan Kaja. Oh, Leomord jungler. biasanya bakal Jungler. dimainin bareng sama healer. Sekarang nggak ada healer. Lihat Leomordnya bisa bermain front to back. Bakal jadi galak banget sepertinya. Tapi ini, Profesor KB, kamu lebih prefer Leomord jungler apa EXP? Kalau sekarang jungler sih. Aku jungler soalnya. Jungler aku. Jungler sih, karena Tapi- sama Kaja jalannya. Iya, tapi kali ini kita bakal lihat tahu di mana. Itu dia. Karena kalau Kaja aku udah ngelihat dari kiri bisa makan Kaja. Kenapa? Karena mereka mungkin akan melihat ada sosok Van yang cukup diperhatikan. Oke. Dia dari tadi dalam under kondisi banget aja bisa ngacak-ngacak retribution. belakang. Iya, itu dia. Masih bisa ngacak-ngacak belakang. Jadi benar-benar harus respect. Apakah akan ada satu hero yang bisa mendinai dari Leomordnya, dan jawabannya adalah bouncing ball dari Kufra. Bouncing ball dari Kufra memang, Ngejawab banget. Momo-chan, jawabannya betul. Untuk Leomord. Iya, untuk Tapi Leomord. Kaja itu bisa makan Leomordnya. Dan gak cuma sorry, Kaja, Ranger Kaja Mas. bisa makan Kufranya. Gak cuma Kaja, ingat ada Karita. Iya, jadi- Dari tadi high dimakan, front to back dijalankan. Ya, jadi bisa dibilang ketika Kufra fokus ke arah Leomord, Kajanya ini akan makan Kufra terus dimanapun Kufra berada. Karena present boostnya sama. Wah, apakah- Tapi Onyx punya 2 present boostnya. Itu dia. Ada Karita, ada Kaja. Apakah Cimomo silent drop lagi? Jadi first item Wah, buat high. Karena kayaknya harus deh. begitu pedihnya damage magical di early game. Penting sih, penting menurut aku. Silent drop, tapi lo diganyang sama fisikalnya, Iya. semua jadi serba salah. Itu Barbilnya bakal menghantam pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi kita sudah melihat dengan adanya Purify di tangan cewek dan juga Kabuki. Ini yang akan penting, efek sisi yang akan dihindari oleh kedua bot laner, dan apakah akan menjadi kunci penting untuk mereka berdua. Oke, ini dia di game yang kedua. Ini penantian Onyx untuk membalaskan dendam atas leg yang pertama. Akankah berhasil atau tidak? FPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Kairi dengan Leomordnya kali ini yang mungkin cukup mengejutkan kita semua. Wah, siapa sangka Siapa yang bahwa sangka? tiba-tiba akan ada Barbil di game kali ini, Cimomo. Dan kalau kita menyaksikan sedikit kehadiran dari Boots di XP lane sebagai Fredrin, yang tadi Cimomo sempat bilang juga bahwa efektivitas dari Fredrin masih bisa maksimal ketika di tangan dari Boots. Iya makanya ini bisa dibilang mungkin sejauh ini masih Boots doang yang efektif bawa Hanya Fredrin. Boots. Hanya Boots yang cukup efektif bawa Fredrin di area XP. Ya, bahkan lihat sekarang Kairi udah punya double buff-nya, Sin di pressure, dan bahkan bisa jadi first blood. Dikarenakan momentum semakin sekarat musuhnya, damage-nya semakin pedih dengan memastikan bahwa nanti The Oathkeeper memberikan critical damage untuk Leomordnya. Dan lihat gimana Keyboy ngusir Sin sampai balik masuk ke area base-nya, Be. Wah, Kairi sekarang udah punya Phantom Steed, Cimomo. Kabuki bakal coba untuk diganyang dan terpaksa sepertinya akan menjadi target kedua yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Wah, bener-bener dipaksakan tim fight-nya di early game. Mencari level 5 dengan point kill. Membuat Kairi lebih pasti lagi untuk power dari Retribution-nya nanti ketika melakukan setup menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi kalau memang kita ngelihat Fredrin di tangan Boots ya, di posisi EXP akan lebih sedikit slow tempo lah. Dibandingkan mungkin dia ngebawa hero-hero yang motong seperti Pakito atau mungkin seperti Uranus tadi. Nah, lihat Kairinya level 5, Cimomo. 2 point kill. Benar-benar menjadi XP yang cukup untuk mendapatkan power of Retribution di level yang kelima. Iya, dan Sans lagi-lagi dengan Kaditanya ini yang ngebuat semua pemain-pemain dari Aura, mereka cukup harus aware dengan pergerakan dari Sans yang bisa muncul dari boost manapun. Sementara kali ini dengan tertelan sudah mulai diganyang oleh pemain-pemain dari Aura, sementara Hai bakal coba untuk menahan 2 pemain di area depannya. Sans masuk ke area belakang tapi ternyata ditahan. Aran berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Sin, tapi Hai akan menjadi pertukaran. Kairi tidak terhentikan dengan Barbil di tangan seorang Kairi, sementara Aran akan coba
apa dikejar? Enggak, ternyata akan lebih berfokus gimana caranya Onyx. Mereka dapetin trade atas kehilangan seorang Suns yang dimana dari Aran memang sempat nahan dengan adanya Onward tadi. Siapapun yang nge-call kalau Aran masih ready flickernya, ini bisa dibilang jadi satu player yang benar-benar disiplin dan on point. Ya, dan karena bahkan- call-nya bikin Kairi langsung mundur dan bahkan lihat. Gara-gara turtle-nya diamankan, cewek dapetin Husklaw dan di mid lane langsung di all in lagi. Hampir saja ditenggelamkan tapi Sin masih selamat kawan last hit. Dan tidak bisa selamat walaupun burungnya udah terbang jauh tapi terkejar. Dari bottom lane hampir terjadi solo kill dari seorang cewek. Dan bahkan Kiboy menutup pergerakan Kabuki. Where are you going Kabuki? Ternyata dia masih kabur ke arah belakang karena Kiboy udah gak ada di penjaspan lagi. Ya, dan Hai sekarang jadi kerja keras banget. Karena dia harus ngelakuin rotasi, dia harus buka map untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi di sisi lain Kabuki juga agak sedikit kesulitan dari segi landingnya. Wah, lihat Players Gold by UBS Gold Kairi 2800 di atas banget. Dan hampir menyentuh 3000 bahkan. Kali ini Oke, lihat. dapat lagi. Barbriel dari seorang Kyrie langsung menabrak dan mendapatkan seorang Van. Iya. Wah, itu dia. Salah satu kuda yang memang tidak terduga-duga. Karena memang Aura Fire kayaknya nggak ready ketika ada satu pick off dan lagi-lagi. Ada dua loh sekarang yang pegangin bushnya. Ada Kadita, ada Kaja. Jadi bener-bener Aura Fire nggak bisa secara paksa membuka map di mid lane. Mohon maaf ini ada kuda lepas. Iya dong. Pas security. Kita mengekspresikan gitu loh biar dapat feel-nya yang nonton di Bagus rumah. banget. Iya, suara kuda jalan di depan sana. Iya. Nampaknya mau ada invasi yang dilakukan. All in terhadap seorang Kiboy. Itu yang akan coba didapatkan. Tapi ternyata di adjustment-nya membalikkan keadaan. Happy per tim Fun. Dibalikin bahkan Hayo menjadi korban kekanasan dari Sun. A double kill. Gila Suns. Counter set up from Onyx. Kali ini benar-benar melulalantahkan pasukan dari Aura Fire. Memporak-porandakan Lihat dari Suns. strategi Sang Naga. Kayaknya Suns kalau main Kadita cuma ada dua tombolnya. Apa? Tombol reverse sama recall. Iya. Enggak, feeling gue kalau dia pakai temper glass sih udah lecet tuh ya. Nah, kayak punya gue tuh rusak tau gak? Bener. Tapi balik lagi, setup menuju ke arah Turtle udah dibuka juga sama Kairi. Dan bakalan dikasih info sama Boots karena gak ada yang bisa menumbangkan Boots di early game. Lihat, sebagai XP laner, dia bisa ngebukain map sejauh apapun Ranger Mas. Dan dia sekuat itu untuk Sekuat coba itu. dimakan. Makanya. Mau Aran sekalipun dan lihat tiba-tiba. Hampir saja para pasukan dari Aura Fire termakan kembali Suns. Menjadi sosok yang akan coba dimakan dan shutdown terjadi. Tapi di arah bottom lane, Itu dia. Kairi tidak akan meninggalkan tanpa ada pertukaran trading. Kembali lagi, Onyx punya satu pesan penting. Mereka tidak pernah mau pulang dengan tangan kosong. Iya, lagi-lagi Kiboy. selalu ada threat yang terjadi. Tapi Kiboy, Kiboy, lihat Dia nggak mau purple pulang. buff-nya nggak mau, dia juga kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan ini akan membuat Fun makin lebih susah untuk mengejar ketertinggalan atas Kairi. Oh my god, ini Lancelot tanpa adanya purple buff itu berat banget Momochan. Dia memang butuh Thunderbolt, dia butuh Endless mungkin untuk bisa bertahan. Tapi sekarang dia lihat langsung di adjustment, langsung dimakan. Hai, tidak bakal dikasih nafas sama sekali. Dan Kairi, Barbrielnya masih ditahan, masih di kandang, belum Wah, dilepaskan. ini bisa Karena tim fightnya sesungguhnya akan terjadi sekarang. Mereka masih mau lebih. Ada Federasta di depan sana. Tidak ada flicker kembali dari seorang Shayna. Hai, langsung ada unstoppable from Kairi. Bergerak di arah belakang dengan kuda liar. Kairi, hiha! Kuda liar dari Kairi benar-benar menggoncang Sang Naga Merah. wow gila ini seakan-akan apapun yang dilakukan sama pemain-pemain dari Aura Fire itu jadi serba salah, Be. Mereka mau cover daerah midnya, 3 pemain yang coba untuk melakukan clear cepat aja ditahan sama pemain-pemain Onyx. Mereka buka konsil, mereka coba kasih presence biar scene-nya seakan-akan peka dengan adanya keberadaan dari Kiboy yang punya defense judgment. Tapi Wah. itu bukan jadi suatu komitmen dari Onyx sendiri. Ya jatuhnya Onyx bener-bener ngelakuin hal apapun Aura Fire serba salah. Karena apa? Karena semua battle spellnya juga nggak ready. Secara bersamaan lihat salah satunya Aran. Oke, Aran juga bakal dikomit. Lihat Aran pun sebagai EXP laner gak punya kekuatan apapun untuk bertahan seorang diri. Dibalikin Karena di semua. leg yang pertama Aran yang recall-recallin Suns. Yes, dan bahkan di depan sana Van kembali lagi coba dikejar oleh seorang Kairi. Dengan kuda jingkraknya berhasil mendapatkan Van untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi. Iha. Hahaha, cakep. Temen banget lu ya. Mirip kudanya. Ini Barbilnya lepas ke sini ke meja caster. 1v1 di bottom lane teman-teman. Kabuki. Kabuki? Oh, one by one situation.
Blazing Red from Kabuki pun tidak akan cukup. Wow. Dengan adanya burst damage yang diberikan oleh seorang cewek. Ben. Owning condition 7.000 gold difference. Ini benar-benar the whole gap yang sangat jauh. Dan Jauh ini banget. mungkin alasan kenapa tadi KB bilang, Ya. posisi dari Leomord ditaruh di posisi jungler itu cocok banget dengan Kaja yang dibawain sama Kiboy. Iya, karena jadi damage eksekutornya ada. Iya. Dan ditambah Kairi sekarang punya Blade of Despair. Jadi critical damage-nya bakal makin lebih kejam. Damage dari Phantom Steed-nya juga bakal lebih mengerikan. Dan lihat Kiboy Suns, mereka berdua featuring untuk mengeluarkan recall tas-tasnya, Ranger Mas. Oh, tapi di pencasun menuju ke arah belakang. Hai, tidak akan dikasih nafas sama sekali. Para pasukan dari Aura Fire hanya bisa berpasrah diri. Sin bahkan harus menggunakan Fenris Strike jauh dari lapangan. Tapi saat memotong itu semua, membuat Aran terkejut terheran-heran. Dan bahkan sang Aran Effect kali ini benar-benar dilenyapkan dari Land of Dawn. Duh, dan ini udah jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena perbedaan 9.000, lihat Airi. Wah, udah. 1.300. Enggak, ini masalah gini. Lancelot itu kan punya power early. Iya. Dan ini dia di Early-nya early-nya nggak nggak jalan, terus disuruh lawan Leomord juga punya power early. Dan apalagi kita tahu bahwa Leomord ini kan Pasifnya. lumayan mengerikan pasifnya. The Outkeeper akan memberikan critical pasti. Iya kan? Pasti. Pasti banget akan keluar. Semakin Ketika- sekarat lu apalagi. Iya, sekarang 50% bahkan untuk sekarang. Lihat dari komponen itemnya. Wah, jauh banget. Jauh banget. Buset. 3.000 gold leading dari cewek juga bahkan di atas Kabuki. Dan lihat Blade of Despair. Biasa rata kanan, ini rata kiri goldnya Prof. Dan lihat sekarang Aran di pick off lagi berkali-kali Ranger Mas. Dengan metode yang sama. Tapi masalahnya apa? Aran memancing amarah sang Raja Langit di leg yang pertama. Dan benar-benar kali ini Aran dibalaskan, dibuat tidak bisa bermain di leg yang kedua. Gila, 1-4-0 dari Aran. Di menit 9. Dan bahkan dari Aura Fire pun secara keseluruhan mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan split push doang yang bisa dilakukan oleh seorang Kabuki. Kalau Van ngelakuin split push seperti tadi, kemungkinan dia dipanis oleh Kairi akan terjadi lagi. Dan game fake by Grab sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan, Van selalu menduduki posisi terteler pertama karena dia Oke. punya retribusinya bagus. Mungkin fun fact-nya akan ditambahkan sedikit. Sebelum ketemu Onyx di leg yang kedua. Karena lihat 0 Turtle, 0 Lord buat Van untuk di leg yang kedua kali ini. Van biasanya selalu mencuri satu, tidak ada perfect turtle untuk musuhnya under kondisi sekalipun. Game 1, Game 1 itu sudah terbukti, tapi lihat karena mereka sadar Van masih bersinar dengan Lancelotnya dengan game pertama, akhirnya mereka lebih respect. Kaja menjadi jawaban. Sakit Sekalipun masuk nggak bakal bisa keluar lagi. Wah. Van cuma dikasih pintu gerbang, tapi udah one way ticket. ini endless battle juga udah diamankan oleh Kairi. Akankah ada sebuah tabrakan Buset. di arah mid lane karena Kiboy Lihat, sudah lihat. mulai melakukan setup juga dari Lihat, top lane. One by one situation. 12 point kill. Kairi 2 digit kill. Di belakang sana para pasukan dari Aura Fire tidak bisa bertahan tanpa adanya Van. Bahkan para pasukan dari Onyx. Mereka memaksa team fight lebih. Blessing Duet from Kabuki hanya untuk defensif. Aura Fire diacak-acak, diejam-ejam Profesor. Wah Dan ini siapapun yang ditarik selalu bisa hilang Oh my deh. god, ini Ditambah bencana. lagi. Leg kedua, bukan hanya dendam yang terbalaskan. Dan ini memastikan Aura lebih tenggelam di dasar klasemen. Sang Raja Langit memastikan bahwa Sang Naga tidak akan bisa kembali terbang ke atas langit karena tentunya mereka akan terus direndam di klasemen bawah. Oh. Dan Sang Raja ternyata membalaskan dendam yang begitu menyakitkan di leg kedua, B. Ini Wah. bukan penyakit, ini bleeding. Ini dendam yang bleeding, gue bilang. Kenapa? udah- Mereka leg pertama, Aura menang 2-0. Tapi Ya. menang dengan oke, wajar. Tapi game kali ini, leg kedua, ini benar-benar mereka pembantaian. Ini totally one-sided. 2 game pembantaian abis, 2 digit point kill Kairi Profesor. Wah, kayaknya nggak Bleeding. cuma Aura Fire sih untuk saat ini yang harus berhati-hati. Semua tim di MPL Indonesia season ke-12 kayaknya makin lebih sulit untuk menebak juga draft yang akan dihadirkan karena tiba-tiba out of nowhere Leomord muncul kali ini Ranger Mas. Leomord, Aran Effect benar-benar dimatikan. Jangankan bermain, nafas pun tak ada untuk Sang Naga. Benar-benar tercekik abis. Dan kali ini Sang Raja Langit
Oh, tenang. Ini gimana sih? Yang satu suruh tenang, yang satu suruh Iya, semangat. suruh hype, makanya. Oke, tapi balik lagi. Dengan menangnya Onyx di match kali ini, membuat dua hal yang jelas Ranger Mas dan juga Cimomo. Yang pertama, udah pasti, Onyx makin memperkokoh dirinya di puncak klasmen. Yang kedua adalah Aura Fire makin menuju ke week 8. Jalannya makin lebih berdarah-darah, makin lebih sulit menuju ke babak playoff. Ini benar-benar dipendam di dasar klasemen, literally dasar klasemen. Ini one-sided 2 game, bener-bener bleeding banget tapi tanpa berlama-lama. Kita lemparkan langsung saja kepada Bude Monster. Tunjukkan pesonamu sekarang. Pesona tim Onyx semakin memukau dengan 2-0 yang mereka dapatkan. Dan tiada tim yang tak bisa mereka kalahkan di regular season MPL Indonesia season 12. Dan akhirnya Aura down bang. Down kelar. Tapi kalian di match hari ini tim Onyx, apakah ada motivasi sendiri atau apa sih yang mungkin kata-kata yang kalian untuk satu sama lain kasih untuk mempersiapkan match hari ini? Ada gak sih kayak ngomong sesuatu mungkin ayo gas atau apa? Siapa yang boleh Boots, boleh Sans, boleh. Tadi jempolnya paling pegel siapa tuh? Apa? Sans, katanya Sans. Pagi hari ini atau semalam untuk mempersiapkan match hari ini, kalian ada gak sih ngomong sesuatu satu sama lain kayak, ayo guys jempolnya dipencet terus ya. Lebih semangat motivasi untuk match hari ini apakah spesial? Ya semangat karena mau balas dendam, recall. Balas dendam, recall. Ya, Pegel gak tadi? apa? Pegel gak jempolnya? Enggak. Oh, enggak? Senang, malah senang banget. Malah- Balas dendam recall. Balas dendam, recall. Mengena ya ternyata buat Sans ya. Ya, kemarin. Kemarin. Gimana Sans untuk match hari ini buat Sans sendiri? Cepet banget loh 2-0. Kecewa atau mungkin senang? Ya senang sih. Dia kayak kena mental gitu, takutan. Takutan ya? Iya. Dari awal di recall sama Sans. Apakah itu strategi juga nge-recall bikin panik, bikin takut gak sih? Ya mungkin salah satunya itu. Di leg 1 pas kamu di recall apa perasaan Sans? Sebenarnya biasa aja sih, ya. Tapi kalau mereka kayaknya beda ya? Apa? Kalau mereka beda ya? Nggak tahu. Di game pertama bisa dibilang Sin yang di mid lane Ah, kayaknya jadi sasaran utama kalian banget ya Sans. Itu Sans yang, oi ayo tengah atau gimana tuh komunikasinya? karena pakai flicker aja sih. Kan aku pakai Kadita terus dia pakai Parsha gitu-gitu flicker, jadi diincar gitu. Incer aja. Iya. Memang sesuai ya, bukan kayak tadi pagi, guys nanti tengah dulu ya guys. Ada gitu nggak? Nggak ada, kita gas terus tadi. Ada pembahasan nggak sih siapa misalnya di game pertama kan tadi oke kita Sin. Di game kedua kalian merubah game plan kalian. Tiba-tiba kayaknya manuver ke Kabuki. Apakah ini cewek yang komunikasi guys sekarang kayaknya kita harus acak-acak gold lanernya nih guys. Recallin bawah dong gitu kah? Nggak ada sih, paling tadi Boots doang sih kayak bunuh Aran gitu. Oh Boots yang bunuh Aran. Boots butuh bantuan di EXP lane-nya? Enggak, bohong. Bohong ya? Tadi gimana Boots untuk gamenya? Komunikasi apa? Ada sesuatu nggak yang mungkin bisa dikasih tahu sama kita nih yang dari tadi menyaksikan betapa sadisnya kalian di 2 game tadi? Kayaknya Kiboy sih mau ngomong. Lempar terus. Boots bentar, pegang dulu. Kita ngeliat dulu yuk player of the match ya sebelum ke Kiboy ya. Player of the match-nya nih, Sobat Onyx. Aduh, jago semua, bingung ya? Siapa? Kairi? Leomordnya? Oh oke, semuanya beda-beda nih. Lagi pada berdiskusi. Tapi kita sudah punya datanya juga dari Player of the Match. 2 game yang sudah dilalui oleh tim Onyx adalah... Deng. Kairi! You become Player of the Match. 2 games. You play Hayabusa and then Leomord. Leomord? Is that true? You play Leomord? Is this from you or from Coach Yap? Ini dari kamu atau Coach Yap yang nyuruh atau where does it come from? Leomord out of nowhere. Itu dari Coach Adi. Itu ya Coach Adi. Dari idenya Coach Adi.
pernah latihan dengan Leomord? Ya 2 kali. 2 kali, 3 kali. 2 kali, 3 kali dan langsung ya. Langsung di sini. When Adi pick Leomord, what is your response at the time? Iya, responnya apa tadi? Ya gas aja. Gas aja. Ya percaya sama, saya percaya itu Adi. Percaya Adi. Kalau Ya, Adi, percaya Adi. Adi bilangnya apa? Kyrie, Leomord ya. Biar kamu bisa itu tadi jingkrak-jingkrak. coach mau link, tapi gue mau Leomord. Oh jadi ada discussion ya. Jadi ada discussion, ada yang oke, Link, ada yang Adinya Leomord and you just let's go Leomord. Because Leomord skin bagus. Mau pakai skin Leomord ternyata alasan Kyrie Park memilih Leomord adalah skinnya bagus. Well, tapi apakah ini ada hubungannya dengan the first player who play Leomord in MPL is Vincent. Your next match up in this week. Are you still confident with your retribution for the next match against Vincent? Nggak tahu, tapi gas aja, gas. Tapi gas aja. But how do you feel about the Vincent? Are you still watching Vincent or you consider Vincent as your next strong opponent in MPL Indonesia? Nggak tahu. Yes, I treat everyone equally. Treat everyone equally. Jadi semuanya dia anggap sama-sama berat juga. Dan hari ini kayak mereka juga dengan sangat baik memainkan game yang sangat perfect. Kalau bisa dibilang ya, hampir saja mereka benar-benar nggak kasih poin. Tapi tadi katanya Kiboy mau ngomong ya? Heeh ya? Udah tadi. Kiboy belum ngomong, Udah. Kiboy. Belum. Siapa yang denger Kiboy ngomong? Gak ada, Boy. Apa Kiboy mau ngomong apa tadi? Anak-anak bilang Kiboy mau ngomong. Kiboy mau ngomong apa? Apakah kamu kecewa dengan Samohate yang gak bermain? Atau Samohate kurang ngeluarin rahasia-rahasiamu? Ya lumayan kecewa lah, nggak ada Thomas. Gak ada Thomas kecewa. Tapi kalau dari hasilnya, kalian ketika menang dengan sangat dominan, bagaimana? Mungkin yang pertama seneng lah, balas dendam, down lagi. Terus yang kedua seneng banget lihat Boots happy banget soalnya. Boots happy banget Iya ya. happy banget Boots gila. 2 kali pakai kaja, kamu disuruh nangkepin orang kah? Iya lock aran gitu Boots. Oh, itu rahasianya ya. Gua lihat Boots seneng, kita pun senang semua lah. Semuanya bahagia. Iya. Boots senang sudah? Minggu ini udah down semua sebagai kapten, kayak semua tim udah berhasil kalian kalahkan. Dan udah sisa-sisa tinggal dikit banget match untuk Onyx. Ini akan ke kita interview terus, Boots? Berharap akan interview terus nggak? Amin. Amin, berarti akan menang ya? Ya. Sekarang semua tim juga mungkin lagi ngelihat kalian ya. Dengan kalian yang lagi ada di atas dan beberapa tim ini lagi bersaing untuk masuk ke babak playoff. Gimana Boots? Mungkin ada yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang lagi berjuang untuk masuk ke babak playoff? Ya selagi masih dikasih kesempatan main ya gas aja. Udah. Selagi dikasih kesempatan, gas aja terus. Iya. Pantang mundur. Iya. Iya. Dan tetap tenang kah atau harus adrenalin terus? Ya adrenalin boleh tapi ya jangan adrenalin gak jelas lah. Jangan adrenalin gak jelas, harus bisa ditata. Iya. Rahasia Boots untuk menata, kayaknya kalau ngobrol sama Boots selalu tenang, datar. Gak ada tuh naik turunnya. Gini lempeng aja. Apa Boots? Biar tenang. Nggak tahu sih, tarik nafas aja. Tarik napas aja. Iya. Kita semua juga bisa tarik napas ya teman-teman ya. Kita akan praktekkan ya. Terima kasih Boots, terima kasih Iya. atas tipsnya. Ya. Any words that you want to say Kyrie for this match, for your fans? Terima kasih semuanya yang udah dukung Onyx. Inggris aja. Apa aja boleh? Oke. Thank you everyone for supporting Onyx and I hope you continue to support us until M5. Dukung terus sampai M5. Langsung PKL, tepuk tangannya keras banget ya. Semuanya bersemangat. But one last message for Vincent and Rebellion.
This Sunday you will meet Rebellion Zion and also Vincent. Gak ada. Gak ada message, just good luck have fun. Ya, good luck. Good luck have fun. Ditunggu untuk adu retrinya juga kita akan menyaksikan seperti apa ya. Karena kita penasaran banget akan seperti apa pertarungan dari sisa-sisa match Onyx. Akankah mereka tak terkalahkan seperti ini, semengerikan ini. Jadi kasih tepuk tangan sekali lagi dong Sobat Onyx untuk tim Onyx. Caster, please, apa yang terjadi dengan mereka? Kalian banget, tolong. Bude Mongstar yang terjadi di sana pun kita juga para caster ngeliat, wow. Tercengang sih. Kita memang sering lihat one sided. Kita sering banget. Tapi ngeliat ada alasannya. Oke, ada alasan apa? Ini bener-bener kayak apapun yang dilakukan Aura salah dan apapun yang dilakukan oleh para pasukan Aura udah pasti diganyang. Kalau team fight ini bentuknya adalah mungkin karya seni ya. Ini masterpiece sih jatuhnya. Iya, Gila sih. gue sampai nggak habis pikir kayak ini Kairi di menit berapa udah 2 digit kill ya? Iya, 12 Dua digit poin loh. kill lo bayangin. 12 poin kill. Tadi Jadi dia- kayak anggapannya kill per menitnya bisa 1,5. Iya kan? Ya. Bisa 2 poin kill bahkan dalam 1 menit. Nah, bayangkan itu di MPL. Itu di MPL yang Iya. dimana belum ada rotasi, adu retribution, objektif. Dan ini dia Profesor KB di mana player of the match jatuh terhadap seorang Kairi. 77% kill participation atau bahkan team fight participation yang membuat dia secara damage bisa menjadi eksekutor juga. Dan kalau kita lihat dari komponen itemnya, yang paling penting adalah Hunter Strike-nya yang membuat dia seolah memiliki power untuk hit and run. Quantum Charge menambahkan hal tersebut Cimomo. Iya. Dan juga Trill. Jadi untuk dari pemilihan emblem Assassin aja, dia udah punya 26 damage physical dari early game. Ditambah Hunter Strike lagi, ditambah Blade of Despair, ditambah Endless Battle untuk memberikan true damage. Dan juga memberikan efek cooldown yang lebih cepat. Kalau kita lihat dari highlight, berapa banyak sih kita melihat setup team fight yang selalu dieksekusi oleh Kairi. Hampir semua team fight-nya dieksekusi oleh Leomord, sang jungler. Karena memang dari Phantom Steed inilah kita melihat movement yang begitu cepat, damage yang begitu burst, dan bahkan instan juga ketika memang dipadukan dengan mid laner dari Onyx itu sendiri, Sans. Dan kalau kita melihat dari Hai, yang dari awal game kita benar-benar expect bahwa dia akan dimakan terus-terusan, ternyata terjadi di game kali ini. Karena memang teman-teman dari Onyx udah tahu kalau winning condition dari Aura Fire adalah ketika Hai membuka inisiasi dan eksekusinya pun di follow up. Tapi bayangkan kalau nggak ada Hai, ya udah pasti nggak bakal ada setup untuk Aura Fire. Karena memang mereka bermain secara front to back. Dan semua lini dari Onyx benar-benar perfect. Dari XP laner, dari gold lanernya juga sempat solo kill. Dan gak cuma itu, Lord didapatkan dengan begitu instan, membuat teman-teman dari Onyx juga makin lebih percaya diri untuk mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Aura Fire. Iya, ini udah Ini solo kill antar role-nya udah sering banget terjadi. pas udah ngeliat solo kill pertama itu, Be. Aku Ya. udah kayak ngerasa harapannya udah tipis. Udah gak ada bahkan untuk Aura. Karena apa yang mereka lakukan serba salah. Dan siapapun yang ditarik sama Keyboy selalu hilang. Dan ini dia gameplay yang menyetir dari Onyx. Seolah Aura Fire jadi serba salah. Buka team fight dia salah. Gak ngelakuin buka team juga fight juga. salah. Iya, invasi jungler terjadi. Cover Kabuki juga salah. Cover Kabuki malah jadi 2 yang dimakan. Iya. Dan 22 dibanding dengan 3 poin kill. 11 menit nih game paling cepat gak sih? Bukan ya? Masih ada game yang lebih cepat harusnya. Oh, bukan. Masih ada berarti. game paling cepat tapi tidak sebarbar ini. Iya. Tidak sebarbar ini Profesor Ini KB. Betul, sama ya. sih, 2 game 14.000 net worth differences. Jadi 14.000. jatuhnya Jauh banget. udah jauh banget ini dari angka 14.000 ini. 14.000 bagi 11 aja itu lebih dari 1.000. Iya. 14.000 bagi 11. Iya, kalau 11. 11.000 Oh, iya, bagi iya, 11 itu iya, 1.000 iya, sebenarnya. Berarti lebih. Lebih dari 1.000. Iya. Ya bayangin, cewek aja sekarang udah full item loh. Bayangin ya, Van yang biasanya turtle-nya itu objektifnya bener-bener on point. Ini No. sampai gak dikasih sama sekali, Be. Purple buff-nya aja cuma dapat 2 kali. Jadi emang bener-bener Onyx ini menekan ke dalam jungle milik Aura Fire. Invasinya sih. Invasinya nggak Pressure-nya berhenti. sih. Dan kalau misalnya kita lihat ya, oke, ini dari permainan dari Onyx, dari segi data yang gue lihat, mereka tuh pertama sangat objektif, kedua mereka selalu tukar dengan point kill.
Nah setelah itu baru mereka bisa tuh mainin di orange buff, purple buff, mereka Ya, invasi jungle-nya. invasi-invasinya. Jadi pastikan laningnya kuat, junglernya kuat, roamnya juga bisa dapetin full damage. Gini, di Key to Victory kayaknya kita ngelihatnya komposisi untuk kombonya hero itu jatuhnya di tangan Sun sama Keyboy. Tapi gara-gara Leomord ini muncul menandakan bahwa Onyx kayaknya bakal lebih Fleksibel, banyak. fleksibel lagi. Kalau seandainya komponen hero-nya tuh dipadukan juga dengan si junglernya itu sendiri, Kairi. Yang membuat memang Onyx gak cuma secara mid lane dan roamernya yang membukakan jalan, tapi junglernya juga cukup untuk jadi eksekutor di early game, Cimomo. Iya, dan gila banget sih karena sekarang Onyx mereka jadi seakan-akan membuktikan pada kita semua kalau Kairi ini bisa bawa apapun. Ya. Gak hanya tank, gak hanya jungler assassin, gak hanya tank jungler, Dan bahkan ini dia. fighternya malah semakin banyak Ini dia pulirnya. jawabannya Ranger Mas. Ya. 1088 gold per menit. Ini Gila. terbanyak setahu gua. Kayaknya perbanyak. Ini top GPM Terbanyak. sih Hampir harusnya. 1100 ya. Iya hampir 1100. Iya, karena kan dari Gila. tadi kita udah ngeliat kan 12.000 net worth gold dari cewek. Tapi kalau menitanya baru 11 menit. Oke, coba untuk Pak Produser di belakang titip ya Pak. Setahu saya ini adalah Ya. top Paling GPM besar ya? terbanyak sih untuk season 12. Coba dicek nanti Iya, ya. terima kasih Bapak Ya, ya. karena penyebab dari snowball effect yang benar-benar kejam dari Dan awal waktunya, game. Waktunya pun singkat cepat. Cimomo. Iya, makanya karena terlalu mendominasi sih, jadi semakin banyak yang bisa didapatin juga sama cewek. Plus ingat gak sih kalau nggak salah game satunya aja dia menang 3.000 lebih loh. Iya, Albert 3.000. pernah 1.000 nggak sih? Itu dulu banget. Albert season berapa? 11? Dulu banget. Season 10. Oh, Kayaknya zaman dia main Roger itu mah. ini nggak ada ya sekarang ya. Sekarang belum. Sekarang nggak ada. Siapa yang megang paling tinggi ya? Gue penasaran banget sih. Karena setahu gue, cewek juga dulu pernah pemegang top GPM. Iya, Ingat gak? Dari iya, masih iya. zamannya hyper carry dulu. Benar, waktu zamannya Bruno. Bruno pakai Red Iya, iya. Kari, Granger. Granger, Ya kan? Cloud bahkan. Cloud dan Iya. bahkan Wah, ini one side